Oleh karena itu, kepada saudara-saudara kami Simanjuntak, Mardau, Sitobo, Kutabulu dan Borunya serta berenya, jangan ragu-ragu masuk ke dalam partai politik supaya nanti ketika duduk di pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita bisa membantu mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat sekitar maupun kesejahteraan semuanya, termasuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kemudian saya mau jelaskan kenapa saya sering mengucapkan kata Elohim. Elohim ini adalah Salam Elohim. Salam. Kalau salam Elohim jawabannya Elohim salam. Salam Elohim. Elohim salam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Elohim karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersatu hati, sepikir di dalam nama Elohim tanpa kurang suatu apapun. Untuk itu segala puji dan hormat hanya bagi namanya dan untuk kemuliaan namanya. Di tahun yang lalu kami bersama tim, ada kami kurang lebih 12 orang, tapi yang hadir mewakili 3 orang, Dr. Nelson, Martin dan saya, yaitu telah melakukan pembelaan dan bantuan hukum kepada boru kita, yaitu Lai Samuel Kuta Barat, Mangalap Ito Rosti Boru Simanjuntak dari Sitombuk, yaitu terkait dengan putranya, yaitu Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat telah dibunuh secara kejam dan keji dan secara terencana oleh komandannya. Itulah kira-kira kenapa kami hadir di sini. Akan tetapi kehadiran kami di sini haruslah memberikan suatu arti supaya kehadiran kami di sini betul-betul memberi manfaat kepada dongan tubuh kami dan boru kami serta berkami. Maka bisalah kita baca nanti dari kitab Jeremia 29:7, di sini dikatakan oleh Elohim bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah buat kota itu karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Oleh karena itu kepada saudara-saudara kami yang tinggal di Pulau Batam, usahakanlah kesejahteraan kota ini dan berdoalah buat kota ini, berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Rasanya mendengar firman ini seperti sulit karena mengusahakan kesejahteraan sendiri pun sepertinya sulit, apalagi mengusahakan kesejahteraan kota. Tetapi tadi ada anggota dewan di sini hadir yang mengundang kami, yaitu Utasoi. Bagaimana cara mengusahakan kesejahteraan kota? Tentu kita harus berpolitik, karena melalui politiklah kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota, yaitu melalui misalnya legislatif, dia ada fungsi legislasi membuat undang-undang, fungsi anggaran untuk mesejahterakan kota, kemudian fungsi pengawasan. Oleh karena itu kepada saudara-saudara kami Simanjuntak, Mardau, Sitobo, Kutabulu dan Borunya serta berenya, jangan ragu-ragu masuk ke dalam partai politik supaya nanti ketika duduk di pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita bisa membantu mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat sekitar maupun kesejahteraan semuanya, termasuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kemudian saya mau jelaskan kenapa saya sering mengucapkan kata Elohim. Elohim ini adalah sembahan yang maha kudus, sembahannya orang Israel. Saking kudusnya nama itu, yaitu nama JHWH, Nabi Yesaya, demikian juga Jeremia, sampai membakar bibirnya dan lidahnya agar layak menyebut nama itu. Karena nama JHWH atau Jehovah dalam bahasa Batak itu adalah nama yang full power. Nama apabila diperdengarkan seluruh dunia ini akan bergetar. Berbeda dengan nama Allah. Nama Elohim atau sebutan lain daripada
Jehovah atau Yahweh adalah nama yang 3 kali diucapkan oleh orang Israel setiap hari, yaitu di kitab Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hai umatku Israel, dengarkanlah, Elohim itu satu. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Lalu Yesus Kristus atau Yeshua Masiah memberi perintah yang baru, bahwa inti daripada seluruh kitab Alkitab atau Bible dan ajaran para nabi adalah mari kita mengasihi Elohim kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan pikiran kita, lalu juga mengasihi sesama kita dengan segenap hati seperti mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu harapan kami di dalam persaudaraan Simanjuntak Sitolu Sadaina, khususnya wilayah 5 Batang ini, kita akan saling bahu-membahu, saling mengasihi. Seperti falsafah Simanjuntak yang mengatakan sisada lulu, sisada lungun, sisada lastiroha. Jangan hanya diucapkan tapi tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Elohim, yaitu sebagaimana ditulis dalam kitab Roma. Apa sih iman? Iman bisa kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yeshua Masiah atau Yesus Kristus yang dikenal Indonesia berpesan kepada Demetrius ketika Demetrius memanggil-manggil namanya karena dia sudah lama tidak melihat. Maka Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau inginkan dari saya? Demetrius menjawab, aku sudah lama tidak melihat dan aku kepingin melihat. Maka Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Sekali lagi saya ulangi, jadilah sesuai imanmu. Kemudian Yesus berjalan lagi, di tengah jalan ketemu wanita pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan ini beriman, asal kujamah jubah Yeshua Masiah, maka aku pasti sembuh. Maka langsung saja dijamah jubah daripada Yeshua Masiah, dan dia kemudian bertanya, siapa yang menjamah saya? Semua murid-muridnya tidak ada yang tahu, dengan mengatakan ini masanya terlalu besar, mana kita tahu. Tetapi Yesus berkata, ada yang khusus menjamah saya karena ada kekuatan keluar dari tubuh saya. Maka wanita yang sudah sembuh itu tersungkur dan berkata, aku yang menjamah. Yesus bertanya, kenapa kau jamah? Karena aku beriman, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya ulangi sekali lagi, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian mereka berjalan lagi, datang segerombolan orang dari tempat ibadah, berpesan, jangan bikin repot-repot rabuni atau guru, karena anakmu telah mati. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, anakmu tidak mati. Sesampainya di rumah ibadah itu, di situ ditemukan orang menangis sekencang-kencangnya, seperti tangisan Bapak Joshua yang di Sungai Bahar Jambi. Yesus bertanya, mengapa menangis dan histeris? Orang di sana berkata, anaknya telah mati. Yesus mengatakan dia tidak mati, dia hanya tidur saja. Maka Yesus dikatakan sebagai orang gila. Lalu orang yang mengatakan gila itu diusir karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Tetapi yang beriman dan keluarga daripada yang meninggal itu boleh tinggal di dalam. Lalu Yesus berkata, talitakum, anakku bangkitlah, beri dia makan, beri dia minum. Semudah itu. Jadi oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya Simanjuntak dan gurunya, apabila ada masalah jangan takut, karena masalah harus ada supaya Elohim menunjukkan powernya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizat-mujizatnya. Masalah itu harus ada supaya kenapa? Supaya Elohim nyata dalam kehidupan kita, sebagaimana dimaksud oleh Yohanes 2:1-11. Ketika Maria mengajak putranya Yesus Kristus ke dalam pesta, di dalam pesta itu kehabisan anggur. Ternyata Maria berkata, Yesus, anggur habis. Yesus berkata, belum waktuku mah. Tetapi Maria yakin dan beriman bahwa putranya, yaitu putra yang maha tinggi, pasti bisa melakukan mujizat. Maka Maria berkatakan,
apapun yang diminta oleh Yesus lakukan dan jangan dibantah. Maka Yesus berkata, masukkanlah air dari sumur itu ke dalam tempayan ini. Tempayan ini tempat air wudhu. Maka serahkanlah kepada ketua adat. Di sini ada ketua adat Simanjuntak. Maka diberikanlah anggur itu lalu diceduk. Ternyata anggur yang terbaik. Artinya apa? Apabila kita mengundang Elohim di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kantor kita, maka mulai daripada pacaran sampai menikah, sampai beranak cucu, sampai dipanggil, maka semuanya akan terasa manis. Itu maksudnya. Maka undanglah Elohim di dalam hidup kita. Siapa sih Elohim? Elohim baca di kitab Ulangan 18 ayat 15, Ulangan 18 ayat 18. Siapa sih Elohim? Baca kitab Yesaya 9 ayat 5. Dia adalah anak yang telah lahir, putra yang telah diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 7 nubuatan di dalam satu ayat. Siapa sih Elohim? Baca dalam kitab Mika, dia akan datang dari kota. Siapa sih Elohim? Yes. Siapa sih Elohim? Baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Siapa itu Elohim? Baca Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Siapa sih Elohim? Baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Elohim adalah Yeshua Masiah. Yeshua Masiah adalah Elohim. Siapa sih Elohim? Baca Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian, mengapa kematian Yeshua begitu ramai diperdebatkan di seluruh dunia hingga ke Pulau Batam? Karena Yeshua adalah nama penyelamat. Ada kematian ratusan orang di Jawa Timur, tidak terlampau ramai. Ada kematian ribuan orang di Turki, beritanya tidak terlampau seramai ini. Tetapi kenapa kematian Yeshua sangat gempar? Karena telah dicatat oleh Alkitab bahwa Yeshua akan ditembak mati. Yang hidup adalah Eliezer. Maka oleh karena itu, mari baca Alkitab kita masing-masing. Jangan cuma ditaruh di bantal atau di lemari. Begitulah kira-kira. Untuk itu saya mau berpesan kepada saudara-saudara saya supaya kunjungan kami ini bermakna. Bacalah Matius 7 ayat 7. Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Di situ sangat jelas firman Tuhan. Maka apapun yang kita minta di dalam nama Yeshua Masih atau Yesus Kristus pasti kita dapatkan. Karena imanlah yang memerdekakan, kebenaranlah yang memerdekakan. Itulah kira-kira yang bisa sampaikan. Asa ada orang mah song idong tua asa balitang main na pagabi tumunjak ko sa daruan. Arit taro sudah gabi, holo hita umaris palulo. Kembalikan ke panitia.